Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Cerita berlanjut setelah peristiwa yang menimpa Gaban di dunia matahari. Dunia tampak semakin kacau usai insiden tersebut dengan Gunko berhasil mengalahkan Gaban menggunakan ancaman yang terarah pada Kalen, putranya. Dalam situasi seperti itu, Gaban tidak punya pilihan lain selain menyerah demi keselamatan anaknya. Dia membiarkan dirinya diserang oleh Gunko dan jatuh ke dunia bawah. Keadaan ini membuat Ripley, istri Gaban, sangat terpukul. Ia tak bisa menerima apa yang telah terjadi pada suaminya dan langsung dikuasai oleh amarah. Dengan emosi yang memuncak, Ripley melancarkan serangan tanpa ragu ke arah Gunko. Namun sebelumnya, Gunko sempat dirasuki oleh Im-sama, tetapi kini kesadarannya sudah pulih. Melihat Ripley yang marah besar, Gunko hanya bertarung dengan cara biasa tanpa menggunakan ancaman seperti saat melawan Gaban. Kekuatan Ripley memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Gaban, sehingga Gunko yakin ia akan mudah mengalahkannya. Ripley melontarkan berbagai serangan beruntun, namun semua serangan itu dihindari dengan gesit oleh Gunko. Setelah beberapa saat bertahan dari serangan-serangan Ripley, Gunko akhirnya melapisi kakinya dengan tanda panah raksasa dan menendang Ripley secara telak. Tendangan itu membuat Ripley terhempas dan merasakan sakit yang luar biasa. Saat Gunko bersiap untuk menyerang lagi, Franky datang menembaknya dengan senjata radikal beamnya menyelamatkan Ripley. Franky kemudian mencoba menenangkan Ripley yang masih dalam kondisi marah dan sedih. Ia menjelaskan bahwa bertarung dengan cara ceroboh seperti tadi hanya akan membawa bahaya bagi nyawanya sendiri. Di tengah situasi yang sulit ini, kepala dingin dan strategi adalah hal yang paling penting. Sementara itu, di dunia bawah, cerita berfokus pada kondisi Gaban yang jatuh ke sana setelah pertarungan. Untungnya, dia ditemukan dan ditolong oleh Luffy serta krunya. Sekarang Gaban sedang dirawat oleh Gerd, dokter handal yang ahli dalam penyembuhan cedera parah. Pertolongan medis yang diberikan kepada Gaban membuat kondisinya stabil meskipun dia masih dalam keadaan pingsan. Bahkan di bawah sadarnya, Gaban terus menyebut nama Kalen, putranya. Hal ini menunjukkan betapa kuat ikatan antara Gaban dan anak-anaknya. Peristiwa ini membawa kita kembali pada perkataan Dragon tentang hubungan orang tua dan anak. Dragon pernah berkata bahwa anak adalah kelemahan terbesar bagi seorang orang tua. Inilah alasan mengapa Dragon memilih untuk tidak terlalu dekat dengan Luffy ketika Luffy masih kecil. Ia khawatir bahwa jika ada musuh yang mengetahui hubungan mereka, maka Luffy bisa menjadi sasaran empuk. Meskipun Garp, kakek Luffy, adalah seorang legenda angkatan laut, pemerintah dunia tidak akan peduli dengan hal itu. Oleh karena itu, dulu Garp memutuskan untuk menitipkan Luffy kepada Dadan, seorang bandit gunung yang identitasnya tidak diketahui oleh pihak pemerintah. Kembali ke cerita utama, saat ini Gaban sedang dirawat di tempat perlindungan bersama Luffy dan teman-temannya. Luffy yang melihat kondisi Gaban yang lemah mengatakan bahwa mereka membutuhkan banyak daging agar tubuh Gaban dapat segera pulih. Ini sama seperti pengalaman mereka dengan Loki sebelumnya, di mana konsumsi daging sangat efektif untuk mempercepat pemulihan tubuh. Goldberg dan Stansen, dua kru Hajrudin, kemudian pergi untuk berburu daging. Selama kedua kru tersebut pergi, Hajrudin memberi penjelasan kepada Luffy, Zoro, dan Sanji tentang siapa sebenarnya pria tua itu. Mereka baru mengetahui bahwa nama asli Gaban adalah Skopper Gaban, salah satu tangan kanan Raja Bajak Laut Roger yang legendaris, sama seperti Rayleigh. Ketiganya terkejut mendengar fakta ini karena sebelumnya mereka hanya mengenalnya sebagai Yasan. Zoro kini mulai memahami mengapa Gaban begitu kuat saat bertarung di Kastil Aurus sebelumnya, karena ternyata dia adalah sosok legendaris yang sangat hebat. Hajrudin kemudian menceritakan kisah-kisah luar biasa dari masa muda Gaban, salah satunya terjadi di Pulau Elbaf, tempat di mana Gaban melakukan aksi heroik yang tak terlupakan. Pada masa itu, sebuah armada bajak laut besar menyerang Pulau Elbaf dengan tujuan untuk merebut harta karun legendaris para raksasa di sana. Saat itu juga kebetulan Ripley sedang hamil sehingga Gaban khawatir bahwa keributan dari serangan tersebut dapat membahayakan istrinya. Tanpa ragu, Gaban pergi ke pelabuhan sendirian dan langsung menghadapi seluruh armada bajak laut yang datang. Dalam pertarungan yang dahsyat, Gaban beraksi seperti monster, menghancurkan semua kapal dan membunuh banyak musuh dalam waktu singkat. Kisah ini terjadi ketika Gaban masih muda, sehingga performanya dalam segi stamina, kecepatan, dan kekuatan tentu jauh lebih baik daripada saat ini. Sejak peristiwa itu, Gaban mendapatkan penghormatan yang sangat besar dari para raksasa Elbaf, termasuk kalangan bangsawan. Luffy, Zoro, dan Sanji terkesan mendengar cerita
cerita tersebut, namun mereka juga merasa hal itu wajar karena Gaban memang salah satu kru terkuat dari Raja Bajak Laut Roger. Di bagian lain dari dunia, keadaan di Marejoice menjadi kacau karena serangan pasukan revolusi yang dipimpin oleh Dragon dan Sabo. Awalnya, agen-agen Cyberpol termasuk CP0 berusaha melawan serangan tersebut, namun kekuatan Dragon, Sabo, dan komandan-komandan revolusi terlalu tangguh untuk mereka. Dalam satu serangan angin saja, Dragon berhasil menumbangkan hampir seluruh agensi Cyberpol yang hadir di sana. CP0 tidak memiliki daya tahan apapun di hadapan mereka. Kini Satria Suci mulai turun tangan untuk menghadapi pasukan revolusioner yang semakin agresif. Situasi di Marejoice pun semakin memanas, menandakan awal dari pertarungan besar yang akan menentukan nasib dunia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak kesatria suci dan pasukan pemerintah dunia bertugas di luar Marejoice. Namun Im Sama menarik mundur mereka semua dikarenakan kondisi Marejoice yang dalam kekacauan, kebakaran ada di mana-mana. Hanya tersisa 3 kesatria suci saja yang masih bertugas di luar Marejoice, yaitu Gunko Somers dan Gillingham, karena misi di Pulau Elbaf harus tetap mereka tuntaskan. Keadaan sekarang memperlihatkan bahwa semua kesatria suci telah berkumpul di Marejoice, terkecuali 3 yang tadi Mimin Boknime sebutkan. Ketika kesatria suci yang berada di Marejoice bergerak, beberapa dari mereka berpapasan dengan pasukan revolusi. Dia adalah Shamrock tanpa pandang bulu dan berpikir lebih lama. Muncul kilatan api milik Cerberus Shamrock yang menghujam para pasukan revolus yang berada di sana. Tidak berlama-lama, Sabo membuat beri rapi yang menangkis serangan Cerberus itu. Terlihat beri rapi yang Sabo ciptakan berwarna biru dan terus membara. Tanpa banyak berpikir lagi, Sabo melancarkan serangan tinju Hiken api biru dan mengarahkannya kepada Shamrock secara langsung. Terlihat Shamrock terkejut dengan serangan itu. Untungnya Cerberus Shamrock muncul tiba-tiba di depan Shamrock. Alhasil api biru itu mengenai tubuh Cerberusnya. Kemudian Shamrock mengayunkan pedangnya dan muncullah Cerberus lain dari arah yang Sabo tidak duga. Kemudian angin dragon muncul untuk menghalaunya. Dampak dari angin dragon ini membuat pemukiman Tenryubitots mengalami kerusakan parah pada sebagian wilayah. Terlihat Tenryubitots-nya sampai tersungkur ke tanah akibat dari serangan angin dragon yang super kuat itu. Tidak jauh dari sana muncul seorang kesatria suci lain dari keluarga Jay Garcia pun berkata, memang tak mudah untuk mengambil kepala dragon tanpa mengalahkan anak buahnya dulu. Lalu kesatria suci itu pun berubah ke dalam mode Zoan dan siap untuk mengamuk di sana. Morley sebenarnya hendak melayani serangan itu, tapi Dragon memerintahkan Morley untuk tugas yang lain, untuk pergi mencari para budak dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dragon tak mau budak-budak yang masih tersisa menjadi korban dalam pertempuran ini. Di markas besar Angkatan Laut, tepatnya di ruangan Fleet Admiral, suasana tegang mulai terasa. Saat ini Akainu sedang berada bersama Fujitora yang sebelumnya ditempatkan di Elbaf, tetapi kemudian dipindahkan ke Marejoice oleh Im Sama. Kini Fujitora hadir di ruangan Akainu dan tampaknya membawa laporan penting tentang suatu kejadian aneh yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Fujitora, Akainu pun merasa heran, namun mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah tersebut karena ada isu lebih genting yang harus ditangani, serangan pasukan revolusi terhadap Marejoice. Akainu yang baru saja bersiap untuk menuju ke sana tiba-tiba menerima panggilan dari Gorosei melalui Denden Mushi. Para anggota Gorosei memberikan perintah agar Angkatan Laut tidak ikut campur dalam pertempuran utama di Marejoice, setidaknya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Alasan dibalik keputusan ini adalah bahwa serangan Dragon dan pasukan revolusi ke ibu kota dunia merupakan penghinaan besar terhadap para dewa. Oleh karena itu, tugas menghadapi ancaman ini diserahkan sepenuhnya kepada Kesatria Suci sebagai bagian dari Tenryubito. Angkatan Laut hanya diminta untuk menyerang anggota pasukan revolusi yang berada di kapal-kapal mereka di bawah Red Line. Meskipun Akainu menerima perintah ini, ia merasa sangat kesal. Secara pribadi, ia memiliki dendam masa lalu dengan Dragon yang ingin diselesaikan. Seperti yang diketahui sebelumnya, saat Dragon masih menjadi bagian dari Angkatan Laut, dia dan Akainu sering terlibat konflik. Itulah salah satu alasan mengapa Akainu membenci Monkey D. Luffy, anak dari Dragon. Dalam percakapan dengan Gorosei, Akainu menyatakan bahwa jika situasi di Marejoice semakin kacau dan Kesatria Suci gagal mengatasinya, maka ia sendiri yang akan menghadapi Dragon secara langsung. Setelah panggilan dengan Gorosei selesai, Akainu dan Fujitora melanjutkan diskusi mereka di ruangan. Fujitora meskipun masih relatif baru di Angkatan Laut,
laut sering mendengar cerita-cerita tentang masa lalu dari para senior. Salah satunya adalah kisah tentang Dragon, mantan marinir berprestasi yang menjadi rival Akainu. Mendengar hal ini, Akainu hanya menjawab singkat bahwa semua itu sudah terjadi lama sekali sehingga tidak ada lagi yang perlu dibahas. Jelas bahwa Akainu enggan membahas masa lalunya dengan Dragon lebih jauh. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah memberikan pengajaran kepada Dragon atas apa yang telah dilakukannya. Setelah topik tersebut diakhiri, Akainu dan Fujitora beralih membicarakan berbagai kejadian penting yang sedang terjadi di seluruh dunia. Pertama adalah pertempuran di Pulau Karibari, markas organisasi Cross Guild. Akainu telah mengirim Ryokugyu serta armada besar angkatan laut ke tempat itu. Fujitora, meskipun mengakui kehebatan Ryokugyu, menyatakan bahwa orang yang paling perlu diwaspadai di Cross Guild adalah Mihawk. Sebagai sang mata elang pedang hitam, Mihawk dikenal luas di kalangan angkatan laut sebagai salah satu ahli pedang terbaik di dunia. Bahkan Fujitora sendiri ragu apakah ia bisa menang melawan Mihawk. Pernyataan ini semakin menguatkan gagasan bahwa Mihawk berada pada level yang sama dengan Shanks, Yonko bajak laut dengan rambut merah. Bahkan seorang admiral seperti Fujitora merasa sulit untuk mengalahkan sosok seperti Mihawk. Meski begitu, Akainu tetap memilih untuk mempercayai Ryokugyu dalam misi ini. Menurutnya, tugas seorang admiral adalah mengambil risiko dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Lagi pula, sudah menjadi kodrat bagi para pemimpin angkatan laut untuk menghadapi tantangan besar demi menjaga ketertiban dunia. Kemudian, mereka beralih membicarakan pertempuran di Pulau Hachinosu yang melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut di bawah komando Sengoku. Awalnya, Akainu mengaku tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Beberapa hari yang lalu, Garp bertindak tanpa perintah untuk menyelamatkan Koby yang akhirnya membuat dirinya tertangkap di Pulau Hachinosu. Baru-baru ini, Sengoku juga melakukan langkah serupa dengan bergerak atas inisiatif pribadi untuk menyelamatkan Garp. Ternyata Garp sudah berhasil bebas dari penjara dan saat ini dia bekerja sama dengan Sengoku serta bajak laut Akagami untuk melawan bajak laut Kurohige. Namun, setelah mempertimbangkan lebih jauh, Akainu melihat kekacauan di Pulau Hachinosu sebagai peluang emas untuk menghabisi nama-nama besar dalam dunia bajak laut. Oleh karena itu, ia mengutus Admiral Kizaru beserta pasukan besar ke sana. Akainu sengaja menunda kedatangan Kizaru agar ketika ia tiba di Pulau Hachinosu, para bajak laut di sana sudah kelelahan dan akan lebih mudah untuk ditangkap. Fujitora dalam pembicaraannya menyebut bahwa pertempuran di Pulau Hachinosu akan memiliki dampak besar yang dapat memicu perang global skala luas. Oleh karena itu, sebagai angkatan laut, mereka harus siap dengan segala persiapan yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut. Diskusi antara Akainu dan Fujitora ini mencerminkan betapa kompleksnya situasi politik dan militer yang sedang terjadi di dunia One Piece, serta bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi jalannya sejarah. Kembali ke Marijois, diperlihatkan ruang otoritas para Gorosei. Lingkaran sihir muncul di sana. Seperti yang kita ketahui, ternyata Garling Figarland muncul melalui lingkaran sihir tersebut. Sebelum kekacauan di Marijois terjadi, dia sempat bertarung melawan Dragon di lautan yang tidak jauh dari sana. Namun Dragon menghempaskan Garling dengan kekuatan angin yang sangat besar sehingga Dragon bisa langsung pergi ke Marijois. Terlihat Garling hendak turun ke tempat pertempuran, namun Gorosei Nusjuro mencegahnya karena seperti yang kita ketahui, sejak muda Garling memang petarung yang barbarian sehingga membahayakan para kaum naga langit itu. Itulah sebabnya Garling menahan dirinya untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1150. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.